Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang asuhan keperawatan paliatif dan menjelang ajal pada pasien kardiak vaskuler. Terdiri dari 7, yakni yang pertama Bahtiar, yang kedua Kak Febri, ketiga Kak Julaiha, yang keempat Kak Sri, yang kelima Kak Syahdan, yang keenam Kak Wewen, yang ketujuh Kak Yasir. Baik, adapun alur presentasi dari asuhan keperawatan, yakni yang pertama adalah pendahuluan, beban global, CHF, yang kedua konsep CHF, adonan paliatif, yang ketiga konsep paliatif pendekatan holistik, yang keempat yaitu kasus Tuan S, 68 tahun, profilnya dan pengkajian klinis. Yang kelima, analisis dan diagnosis pemetaan masalah SDKI. Yang keenam itu intervensi, implementasi. Yang ketujuh itu penutup ataupun kesimpulan makna keperawatan. Adapun pandemi sunyi kardiovaskuler itu terdiri dari 64 juta, itu diambil dari pemeriksaan jumlah penderita secara global atau mendunia itu diambil pada tahun 2020. Adapun Indonesia mencapai 1,5% penderita gagal jantung. Gagal jantung kognitif atau CHF menyumbang angka mobilitas dan moralitas yang terus meningkat dan sangat sering bertambahnya usia. Ini bukan sekedar penyakit, melainkan krisis kesehatan masyarakat yang membutuhkan intervensi berkelanjutan. Siklus rehospitalisasi yang menguras kualitas hidup. Yang pertama adalah penurunan fungsi jantung, yang kedua retensi cairan dan dyspne, yang ketiga adalah rawat inap, dan yang keempat pemulangan sementara. 20% sampai 25% pasien CHF kembali dirawat di rumah sakit dalam waktu 30 hari setelah pulang. Insight-nya yaitu perjalanan klinis CHF bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan total. Terapi kuratif saja tidak cukup untuk memutus siklus penderita ini. Next. Mengapa perawatan paliatif sangat mendesak? Yang pertama yaitu melalui pendekatan standar atau kuratif yang berfokus pada stabilisasi hemodinamik dan mencegah komplikasi. Keterbatasannya sering diabaikan terhadap penderitaan psikososial akibat beban gejala kronis seperti dyspne, persisten, dan kelelahan. Yang kedua, secara pendekatan paliatif, yaitu fokus utamanya adalah manajemen gejala kualitas hidup dan martabat pasien. Keunggulannya dari pendekatan paliatif ini adalah memandang pasien secara utuh. Pasien CHF stadium lanjut memiliki kualitas hidup yang setara dan bahkan lebih rendah dibandingkan pasien kanker stadium lanjut menurut Beckelman et al. Selanjutnya ada memahami cognitive heart failure atau CHF. Definisi klinisnya yaitu sindrom klinis kompleks akibat ketidakmampuan jantung memompa darah
secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan tubuh disebabkan oleh kelainan struktural maupun fungsional. Di sini ada dampak fisik utamanya, yaitu darah yang keluar dari jantung berkurang, memicu kongesti sistemik, sesak napas, dyspnea, mudah lelah, fatigue, dan pembekakan atau edema. Next, Bang. Selanjutnya ada dua akar utama gagal jantung. Yang pertama ada beban kerja jantung meningkat. Jantung dipaksa bekerja melebihi kapasitas normal, memicu kelelahan otot jangka panjang, yaitu ada hipertensi, tekanan dinding jantung tinggi, kelainan katup jantung, stenosis atau regurgitasi, volume overload atau gagal ginjal. Yang kedua yaitu ada kemampuan pompa menurun. Kerusakan langsung pada otot jantung yang merusak fungsi kontraksi. Ada penyakit jantung iskemik atau koroner, kardiomiopati, kelainan otot jantung, infak miokard atau kerusakan jaringan permanen. Next, Bang. Ya, di sini selanjutnya ada pemetaan progresivitas penyakit ACC, AH, NYHA. Yang pertama ada tahap awal atau resiko tinggi. ACC-AH-nya yaitu stage A, faktor resiko tanpa gejala, dan stage B-nya kelainan struktur jantung tanpa gejala. NYHA yang pertamanya itu aktivitas normal tanpa keluhan. Yang kedua yaitu ada tahap menengah atau bergejala. ACC-AH, stage C, kelainan struktur disertai gejala klinis. NYHA-nya yaitu ada dua, gejala ringan, aktivitas berat terganggu, dan NYHA-3-nya gejala sedang, aktivitas ringan terganggu. Sedangkan yang terakhir ada tahap lanjut atau berat. ACC-HH-nya stage D, gagal jantung stadium lanjut, butuh intervensi khusus atau paliatif. Sedangkan NYHA-nya yang keempat, gejala berat bahkan saat istirahat. Selanjutnya, Tesri. Baik, saya akan melanjutkan tentang patofisiologi dari CHF. CHF dimulai dari penurunan fungsi pompa jantung yang berupa disfungsi sistolik dan disfungsi diastolik, sehingga mengakibatkan penurunan curah jantung atau cardiac output. Cardiac output menurun, ini terjadi perfusi jaringan menurun dan organ-organ seperti ginjal kekurangan oksigen dan nutrisi. Sehingga adanya aktivasi mekanisme kompensasi, tubuh mencoba mempertahankan perfusi dengan beberapa mekanisme, yaitu kompensasi saraf simpatis, ini dengan peningkatan denyut jantung dan vasokonstriksi, sehingga semakin membebani jantung. Jika dalam waktu jangka panjang akan bekerja jantung. Kemudian adanya aktivasi sistem RAAS, yaitu renin angiotensin aldosteron system. Ini ginjal menahan air dan natrium sehingga terjadi retensi cairan, sehingga menyebabkan overload dan udem. Dan adanya sekresi ADH atau antidiuretik hormon. Pada terjadi penurunan curah jantung sehingga memperburuk terjadinya kongesti atau penumpukan cairan. Terjadi juga remodeling jantung, yaitu jantung membesar atau terjadi dilatasi dan hipertrofi, namun kondisinya semakin melemah. Kemudian terjadi kelebihan volume darah atau kongesti, ditandai dengan udem paru, udem perifer, asites, atau hepatomegali. Kemudian dari itu semua mengakibatkan burden of symptom, yaitu tingkat beban atau keparahan, gejala yang dirasakan pasien, serta dampaknya terhadap fungsi psikologis, kualitas hidup sehari-hari, yaitu diantaranya sesak nafas atau dyspnea, udem, bengkak, dan kelelahan yang ekstrim. Selanjutnya. Prinsip perawatan paliatif holistik ini berdasarkan standar WHO,
Ini ada beberapa aspek yaitu biologis atau fisik dengan meringankan gejala nyeri, dyspnea, dan kelelahan. Kemudian dari sosial, adanya dukungan Advanced Care Planning atau ACP dan pemberdayaan keluarga. Dari segi spiritual dengan membantu pasien menentukan hidup dan kedamaian hingga kematian sebagai proses yang normal. Dan dari aspek psikologis dengan mengurangi ansietas, depresi, dan ketakutan akan kematian. Dari aspek itu semua dengan tujuan untuk melindungi kualitas dan martabat manusia. Selanjutnya, kami mengambil studi kasus klinis yaitu dengan profil Tuan S usia 68 tahun dengan diagnosa medis ADHF pada CHF dengan heart failure with reduced ejection fraction. Ini dengan riwayatnya hipertensi sudah 10 tahun, infak miokard 6 tahun yang lalu. Beliau juga 3 kali dirawat inap dalam 1 tahun terakhir. Beliau mengalami sesak nafas yang memberat sejak 3 hari yang lalu, terutama saat beraktivitas ringan atau berbaring. Kaki juga terasa berat dan sulit tidur di malam hari. Untuk tanda-tanda vitalnya, ada tekanan darah yaitu 150/90, kemudian ada nadinya 4 menit takikardi, kemudian pernapasannya takipnu 28 kali per menit, dan saturasi oksigennya 92% dengan bantuan oksigen nasal. Selanjutnya. Ya, dari pengkajian fisik dan bukti laboratorium di sini, pemeriksaan fisik dengan head to toe yang paling menonjol di sini adalah respirasi. Ditemukan penggunaan otot bantu napas, ronki di kedua basal paru atau kongesti. Kemudian di kardiovaskuler, adanya distensi vena jugularis atau CVD terlihat. Kemudian CRT-nya di 3 detik. Kemudian di ekstremitas, adanya piting edema positif 2 pada kedua tungkai. Kemudian kulit dingin dan lembab. Karena fraksi ejeksinya fungsi pompa sangat rendah. Kemudian dia fungsionalnya di mana NIHA kelas 3 di beban psikospiritual, penurunan fungsional, ditemukan status fungsional di sini CATS indeksnya skornya pasien ada 3, yaitu ketergantungan parsial untuk mandi, berpakaian, dan toilet. Kemudian di ECOG-nya pasien skornya 3, di mana kemampuan merawat diri sangat terbatas, lebih 50% waktu dihabiskan berbaring akibat kelelahan kronis. Kemudian beban psikologisnya tampak gelisah dan cemas. Pasien merasa khawatir penyakit tidak kunjung sembuh dan hidup dalam ketakutan. Kemudian pasien mengalami sesak napas berat secara tiba-tiba. Kemudian di kebutuhan spiritual, pasien mulai menerima kondisi sebagai ujian Tuhan, merasa lebih tenang pasca ibadah, dan membutuhkan pendamping keluarga dan doa dari tokoh agama. Kemudian di prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI, ditemukan fokus utama di sini ada 3, yaitu pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan kongesti paru akibat penurunan curah jantung. Kemudian yang kedua ada kelelahan, berhubungan dengan penurunan perfusi jaringan. Yang ketiga,
adanya nyeri akut berhubungan dengan penurunan perfusi miokard ringan. Kemudian di fokus psikososialnya di sini ada dua, yaitu ansietas berhubungan dengan ketidakpastian prognosis dan ancaman penyakit mematikan. Kemudian adanya distress spiritual di sini berhubungan dengan perubahan persepsi terhadap makna hidup dan penderitaan. Kemudian dilanjut. Selanjutnya intervensi manajemen aspek fisik. Yang pertama, diagnosa pola nafas tidak efektif. Tujuannya status pernafasan membaik dengan respirasi 16-24 kali per menit, SPO-nya di atas 95%, penggunaan otot bantu turun. Intervensinya posisi semi-fowler atau fowler, terapi oksigen, latih pulse lift breathing, kolaborasi diuretik. Yang kedua, diagnosa kelelahan. Tujuannya tingkat energi meningkat dengan kriteria hasil aktivitas ringan tanpa sesak. Intervensinya fasilitasi aktivitas bertahap, ajarkan teknik penghematan energi, jaga keseimbangan istirahat. Next. Intervensi manajemen psikospiritual. Diagnosa ansietas. Tujuannya tingkat kecemasan menurun atau pasien tampak rileks, ekspresi rileks. Intervensinya dampingi saat takut, sesak nafas muncul, komunikasi terapeutik empatik, ciptakan lingkungan tenang, edukasi penyakit secara jelas. Yang kedua, distress spiritual. Tujuannya kesejahteraan spiritual meningkat atau mampu menerima kondisi. Intervensinya beri ruang untuk berekspresi tanpa menghakimi, fasilitasi ibadah atau berzikir di tempat tidur, kolaborasi dengan rohaniawan atau keluarga. Next. Implementasi dan evaluasi keperawatan hari ketiga. Kondisi awal tanggal 12 Februari, respirasi 28 kali per menit, SPO2 92%. Toleransi aktivitas terbaring lemah, kenyamanan dan nyeri, skala nyerinya 3, pasien tanpa gelisah. Psikospiritualnya takut dan cemas. Hasil evaluasi tanggal 14 Februari, respirasi 20 kali per menit, SPO2-nya 97%, sesak berkurang, rohi minimal. Toleransi aktivitas, pasien mampu duduk dan mobilitas ringan tanpa sesak berat. Kenyamanan dan nyeri, skala nyerinya 2, pasien tanpa rileks dan bisa tidur. Psikospiritual, pasien tampak tenang, rajin berdoa, cemas, teratasi. Pendekatan simptomatik yang dipadukan dengan dukungan spiritual terbukti mengembalikan stabilitas dan martabat Tuan S. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk family concerted care-nya, keluarga sebagai jangkar. Keluarga bukan sekedar pengunjung, mereka adalah pilar utama dalam perawatan paliatif menjelang akhir kehidupan. Yang pertama, dukungan fisik dan fungsional, membantu ADL, makan, mandi, berpindah seiring menurunnya energi pasien. Dan yang kedua, jangkar emosional dan spiritual. Kehadiran keluarga memberikan rasa aman, terdalam, dan pendampingan doa yang tidak bisa digantikan medis. Dan yang ketiga, advance care planning, pengambilan keputusan, menjadi representasi suara pasien dalam menentukan arah terapi ketika kondisi memburuk. Kesimpulan dan saran praktis bagi perawat. Yang pertama, obati pasien bukan sekedar monitor. Gejala dyspnea pada CHF bukan hanya masalah pertukaran gas biologis, tetapi juga diperburuk oleh panik dan ansietas. Intervensi fisik dan psikologis harus berjalan simultan. Yang kedua, integrasikan paliatif sejak dini. Jangan menunggu hingga fase terminal NYHA 4.
integrasikan prinsip paliatif sejak pasien sering mengalami rehospitalisasi untuk mempertahankan kualitas hidup. Yang ketiga, gunakan framework terstandar SDKI, SLKI, dan SIKI. Strukturkan rasa empati Anda melalui pedoman nasional yang jelas agar setiap tindakan terukur, berkesinambungan, dan terjamin kualitasnya. Memberikan perawatan bukan hanya soal mengobati raga tetapi merangkul jiwa. Mari pastikan setiap napas terakhir dilalui dengan martabat dan kasih sayang. Sekian dan terima kasih.